Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti, Mansatu Lamongan. Hari ini mencoba berbagi mengenai ekonomi pada masa demokrasi liberal. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menganalisis, menjelaskan mengenai ekonomi pada saat demokrasi liberal. Apa saja permasalahan pada saat itu, dan bagaimana upaya pemerintahan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Simak video berikut ini. Ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi baru untuk mencapai stabilitas ekonomi. Bagaimana upaya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi ini dan bagaimana kebijakannya untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal ini? Simak penjelasan berikut ini. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia. Yang pertama, Gerakan Benteng. Gerakan Benteng ini dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Gerakan Benteng ini merupakan rangkaian kebijakan rencana urgensi perekonomian atau yang disebut RUP. Inti kebijakan ini yaitu memberikan bantuan atau bimbingan dan kredit kepada pengusaha pribumi. Kebijakan Benteng ini dimulai pada April 1950. Kenapa gerakan Benteng ini gagal? Ada 3 sebab, yaitu program tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sesuai tujuannya. Yang kedua, dalam prakteknya program tersebut dimanipulasi oleh para pejabat negara untuk mengeruk keuntungan pribadi. Yang ketiga adalah adanya konflik politik antar partai yang menyebabkan program ini tidak berjalan lancar. Yang kedua, Gunting Safrudin atau yang disebut sanering. Sanering ini adalah pemotongan nilai mata uang Rp2,50 ke atas hingga tinggal setengahnya. Tujuannya yakni menekan laju inflasi yang tinggi. Gunting Safrudin ini diinisiasi oleh Safrudin Prawiranegara pada masa Kabinet Nasir. 3. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi ini diprakarsai oleh Iska Cokro Adi Suryo pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pemerintah Indonesia berusaha mengadakan suatu kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang disebut Ali dan pengusaha non-pribumi atau yang disebut Baba. Kebijakan ini gagal karena dalam prakteknya pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan oleh pengusaha non-pribumi. 4. Nasionalisasi The Javanese Bank. Nasionalisasi The Javanese Bank adalah salah satu upaya program perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk bank sentral, yakni Bank Indonesia. Kebijakan ini dilaksanakan pada masa Kabinet Sukiman dengan Gubernur pertama Bank Indonesia adalah Safrudin Prawiranegara. Bank Indonesia ini dibentuk dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilitas nilai rupiah yang saat itu terjadi inflasi dan krisis keuangan.
Langkah-langkah Indonesia melepaskan ikatan ekonomi dengan Belanda. Perekonomian Indonesia saat itu tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Pemerintah belum mampu meningkatkan produksi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Menghadapi permasalahan ekonomi ini, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Financial Economy atau yang disebut FINEC. Kebijakan ini dilaksanakan pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Tujuan kebijakan ini yakni membatalkan persetujuan FINEC Indonesia Belanda dari hasil KMB. Persetujuan ini tidak disetujui Belanda, sehingga pemerintah Indonesia memutuskan secara sepihak hubungan Uni Indonesia Belanda dibubarkan pada 13 Februari 1905. Biro Perancang Negara. Kebijakan ini dilaksanakan pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Biro Perancang Negara ini yakni merencanakan pembangunan jangka panjang. Biro ini menghasilkan rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut RPLT. Biro Perancangan Negara ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Pada prakteknya, biro ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal karena terjadi ketidakstabilan politik yang menyebabkan kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. MUNAP, Musyawarah Nasional Pembangunan. Kebijakan ini dilaksanakan pada masa Kabinet Juanda. Dengan latar belakang adanya ketegangan hubungan antara pusat dan daerah yang menyangkut pembagian alokasi dana pembangunan. Tujuannya yakni untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh dan jangka panjang. Demikian penjelasan mengenai ekonomi pada masa demokrasi liberal. Meskipun diwarnai pasang surut, setidaknya perekonomian pada masa demokrasi liberal didesain sebagai sistem ekonomi yang lebih mandiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.